Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainatul Milah. Di sini saya akan menjelaskan telaah materi PAI di sekolah. Dan dosen pengampu saya, Dr. Muhammad Rusdi, SUD MPDI. Selanjutnya saya akan menjelaskan Al-Quran Hadis di tingkat SD. CP atau capaian pembelajaran di tingkat SD yang pertama yaitu membaca, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran dan hadis secara sederhana. Nah, untuk datanya yang saya dapatkan yaitu data dari buku LKS. Untuk TM3E yaitu mengenal bacaan ayat atau hadis, serta memahami. Untuk materinya, menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran dan hadis melalui pengenalan bacaan, pemahaman makna sederhana. Untuk selanjutnya yaitu Al-Quran Hadis di tingkat SMP atau SMA dan SMK. Untuk capaian pembelajaran SMP yaitu mampu membaca Al-Quran dengan benar, memahami makna ayat dan hadis, serta mengamalkan nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk capaian pembelajaran SMK yaitu membaca dan memahami Al-Quran serta hadis, mengaitkan kandungannya dengan kehidupan dan dunia kerja, serta mengamalkan nilai-nilainya secara bertanggung jawab. Untuk data yang saya dapatkan yaitu dapat dari buku LKS, serta menggunakan metode wawancara kepada guru dan deep learning. Untuk TM3E-nya, membentuk peserta didik yang cinta Kurdis serta berakhlak mulia agar berkarakter Islami dan profesional. Untuk materi Al-Qur'annya yaitu sebagai pedoman hidup, hadis sebagai sumber ajaran Islam, hakikat dan fungsi Al-Qur'an. Yang selanjutnya yaitu akidah di tingkat SD atau MI. Untuk capaian pembelajarannya yang pertama yaitu rukun iman, Asmaul Husna, malaikat, nabi, aqaid yang 50, berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Selanjutnya kalimat thayyibah. Untuk datanya yang saya dapatkan yaitu dapat dari buku LKS. Ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan capaian pembelajarannya, umurnya. Untuk wawancara guru yaitu metode ceramah. Untuk TM3E-nya, kesadaran menjauhi perilaku yang buruk. Untuk materinya yaitu pembentukan iman dan akhlak mulia. Selanjutnya, akidah di tingkat SMP dan SMA atau SMK. Untuk capaian pembelajaran SMP, rukun iman secara sederhana, mengenal sifat-sifat Allah seperti Asmaul Husna dasar, beriman kepada malaikat dan nabi, serta menunjukkan perilaku jujur, amanah, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Untuk CP-SMA yaitu akidah Islam secara rasional dan dalil nakli yang meliputi hakikat iman, rukun iman, serta hubungan iman dengan ilmu pengetahuan dan kehidupan modern, serta menampilkan sikap kritis, moderat, dan bertanggung jawab. Untuk data yang saya dapatkan yaitu data wawancara guru. Untuk TM3E-nya, meningkatkan pemahaman dan keyakinan peserta didik terhadap akidah Islam serta menumbuhkan perilaku beriman dan berakhlak sesuai akidah. Untuk materinya di akidah tingkat SMP maupun SMA yaitu tauhid dan sifat-sifat Allah, rukun iman dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, akidah Islam dan perbandingan dengan paham lain secara sederhana, teladan akidah Nabi Muhammad, penerapan akidah dalam interaksi sosial. Selanjutnya yaitu fikih tingkat SD. Untuk capaian pembelajaran tingkat SD yaitu bersuci, wudu atau tayamum, puasa, zakat atau sedekah, adab sehari-hari. Untuk data yang saya dapatkan yaitu dapat dari buku paket dan deep learning. Untuk TM3E yaitu membiasakan siswa beribadah dengan benar, bersih, disiplin. Materinya mengenal ibadah sederhana, tata cara ibadah sehari-hari, dan mengamalkan adab agama. Untuk selanjutnya yaitu fikih tingkat SMP atau SMA.
Untuk CP SMP yaitu bersuci, wudhu atau tayamum, puasa, zakat atau sedekah, dan adab sehari-hari. Untuk data yang saya dapatkan selanjutnya yaitu sejarah peradaban Islam tingkat SD. Untuk capaian pembelajaran tingkat SD yaitu mengenal sejarah Nabi, tokoh-tokoh Islam, peristiwa penting dalam sejarah Islam. Dan data yang saya dapatkan yaitu deep learning dan buku LKS semester 1. Untuk TM3E-nya untuk membentuk karakter religius dan akhlak mulia. Materinya kisah Nabi Muhammad, sahabat, peristiwa sejarah. Untuk selanjutnya yaitu sejarah peradaban Islam tingkat SMP atau SMA. Capaian pembelajaran SMP, memahami alur sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Capaian pembelajaran SMA, peran dan keteladanan tokoh ulama, penyebar ajaran Islam di Indonesia, perkembangan peradaban Islam di dunia, dan peran organisasi Islam di Indonesia. Dan data yang saya dapatkan yaitu dapat dari buku LKS. Ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan CP Kumernya. Untuk data dari wawancara guru yaitu metode ceramah dan pendekatan deep learning. Untuk TM3E-nya membangun sikap perjuangan dan perubahan ke arah yang lebih baik. Dan untuk materinya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.